Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bangunlah iman Islam dengan berpondasikan ayat suci Al-Quran. Iman dengan ayat Al-Quran juga menjadi rukun iman. Kalau kalian menyelisihi ayat Al-Quran walau satu ayat saja, kalian sudah dapat disebut kafir atau non-muslim. Semua manusia itu dibekali agama Islam, dan semua nabi juga beragama Islam. Karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridho Tuhan pencipta semua dalil yang ada. Semua nabi diutus agar memberi pencerahan ke umatnya masing-masing, dan di zamannya masing-masing juga ada yang di wilayahnya masing-masing. Karena di waktu yang sama ada yang lebih dari satu nabi dan yang diridhoi Tuhan pencipta semua dalil hanya agama Islam, atau yang diterima amal ibadahnya hanya yang beragama Islam. Yang lain Islam amal ibadahnya pasti tertolak, karena semua agama itu semua dari Tuhan pencipta semua dalil. Dalam syariatnya semua dari malaikat Jibril, dan secara hakikatnya langsung dari Tuhan pencipta semua dalil. Yang digambarkan atau diceritakan awal kejadian Nabi Adam, yang ada iblis dan malaikat, keduanya tidak setuju dengan akan diciptakannya Nabi Adam dengan alasan akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Akan tetapi keduanya tidak dapat menghentikan apa yang menjadi wewenangnya Tuhan, walau keduanya ahli sujud sepanjang waktu pada saat itu. Pada akhirnya terciptalah Nabi Adam, dan ketiganya akhirnya dikasih ujian untuk memilih dari ketiganya siapa yang layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebelum dilaksanakan ujiannya, Nabi Adam dikasih pelajaran apa-apa yang akan ditanyakan. Tentu hal pengetahuan atau keilmuan tersebut dalam ujian tersebut akan dan akhirnya dimenangkan oleh Nabi Adam. Oleh karena itu hal yang disebut guru sejati, Tuhan pencipta semua dalil, memang ada yang menyebut bahwa guru sejati itu rohnya manusia. Yang demikian itu karena kurang tepat. Roh atau rohani itu yang menerima wejangan darinya. Ruh itu memang suci, dan yang dapat menerima wejangan darinya itu hanya rohani. Yang beranggapan bahwa guru sejati itu ruhnya, mungkin mereka beranggapan ruhnya disamakan dengan Tuhannya. Ruh kalau di Jawa disebut pancer atau lima pancernya, karena jasad manusia terdiri dari 4 unsur: api, angin, air, dan tanah, atau yang disebut saudara papat atau saudara 4. Dan di sana disebut dewa dewi. Dewa itu sebutan untuk laki-laki, dewi untuk sebutan perempuan. Dewa dewi berasal dari lingga yoni yang ada Mahadewa dulu, lalu Dewa Brahman atau yang berkepala 4 dalam pengertian sama jasad calon si bayi yang dari hukum sebab akibat dari kedua orang tua yang dikandung ibu dari bumi yang
termakan Bapak. Bumi juga dari adanya langit atau keduanya disebut Bopo Angkoso dan Ibu Bumi Pertiwi. Keduanya yang disebut jagat besar dan jagat kecil itu diri manusia, jagat besar dan jagat kecil. Keduanya tidak terlepas dari 4 unsur api, udara, air, dan tanah, juga planet yang lain. Dan pengetahuannya yang ada pada diri yang dari hukum sebab akibat dari makhluk, pengetahuannya hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Dalam pengertian yang dapat diketahui atau yang dimakrifati jasmani, hanya makhluk saja, tidak lebih. Akan tetapi semua itu dasarnya dari pemberian Tuhan atau yang disebut ilmu laduni. Itu pun tidak semua dikasih sifat yang sempurna atau juga ada yang tidak berfungsi salah satunya atau lebih. Begitu juga roh manusia diciptakan langsung olehnya setelah janin berusia 120 hari dikasih ruh dengan istilah ditiupkan ke jasad calon si bayi, dan setelahnya ada persaksian dan perjanjian. Dan itulah yang disebut semua manusia dibekali agama Islam, dan untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam, akan menghadap di sisinya Tuhan dan diminta pertanggungjawabannya apa-apa yang dilakukan di dunia ini. Dan iman Islamnya atau iman kepada siapa itu menjadi kuncinya atau menjadi pintunya surga atau neraka. Sebagai balasan amal ibadahnya, atau yang salah iman pasti neraka balasannya amal ibadahnya. Salah benarnya iman Islam dapat dilihat dari bagaimana kalian atau mereka memahami zatnya Tuhan pencipta semua dalil, menyelisihi seruan ayat Al-Quran apa tidak, bertauhid bermata sebelah yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah apa tidak. Bila mereka sebagai orang Nusantara menyelisihi wejangan nenek moyangnya apa tidak, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kena kinoyo opo, atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat disamakan dengan apapun atau wajib berbeda dengan makhluknya. Kalau di umatnya Nabi Isa menyelisihi firman atau tidak yang berbunyi awal kejadian itu firman yang artinya tidak ada firman yang menyamai, melebihi Alkitabnya dalam pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi dengan penciptanya atau dengannya. Dan di kitab suci keempatnya tidak disebutkan nama agama yang selain Islam. Dan kami yakin seyakin-yakinnya suatu saat nanti Tuhan pencipta semua dalil akan menunjukkan kebesarannya, bahwa di kitab keempatnya masih terjaga ayat ketuhanan yang menunjukkan kebesaran yang sama walau kalimatnya berbeda, dalam pengertiannya yang sama persis. Dan itu terjaga seperti Tuhan menjaga Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Yang menjadi pertanyaan kami, kalau iman Islamnya masih sama dengan yang diajarkan Nabi yang terdahulu dan syariatnya masih sama dengan yang
dulu yang dilakukan nabinya, apakah itu masih dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita tidak dapat menjawabnya karena itu wewenangnya Tuhan yang mutlak. Hanya untuknya secara pribadi kami ajukan jempol kepada mereka yang masih beriman Islam, kepada mereka, karena di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang paling muda usianya, banyak yang menyelisihi tauhidnya atau menyelisihi ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang demikian mereka hanya para penyembah berhala atas prasangkanya sendiri, atau juga yang memperhalakan dirinya sendiri, atau beranggapan ruh-ruh atau ruhnya disamakan dengan Tuhannya. Dan dari dulu rusaknya tauhid yang diajarkan nabinya, ruh disamakan dengan Tuhannya. Sesungguhnya ruh itu yang disebut jati diri manusia. Kalau di Jawa disebut limo pancer, di sana disebut dewa Brahman atau dewa yang berkepala 4. Semua itu gambaran roh yang ingin selalu sujud atau menghadap ke Tuhannya yang tidak ada lawan mungkurnya atau membelakanginya. Itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya. Orang-orang yang menyembah berhala karena iman Islamnya tidak ditaruh atau dipahami dengan hati, atau hanya dipahami dengan hati atau pikirannya. Oleh karena itu mereka dalam kekafiran dirinya sendiri. Bila mana ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri atau syirik. Bila ini terjadi, lekas perbarui syahadat lagi. Semoga kita semua dijadikan dikasih tetapnya iman Islam sampai akhir hayat. Wassalam.